kenapa kok Kang Mas Martono atau mungkin zamannya Yang Hasan tidak mau menyebutkan SHPSC mungkin, atau SH, maksudnya yang sekalian di situ adalah wadah dari zamannya Barjo Utomo dulu gitu loh, kok hanya SH aja. Nah ini mungkin juga perlu dijelaskan kan. Oh gini ya. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini, para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI, karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Bagi saya ini kan anu lah Mas, jenenge apa itu, sambung rasa lah gitu. Makanya kan seharusnya berani ngecer itu, kecerahan itu apa sebenarnya gitu loh. Gitu, jangan asal ngeceri pakai dungo ini, tujuannya kecerahan ini apa, kan harus tahu gitu loh. Gitu, makanya saya gampang mengetahui ini ngakunya murid siapa, ya dungone seperti apa, jurusnya kuncinya seperti apa gitu loh. Gitu ya kan? Jenengan anu nggih, mungkin perlu jujur ketahui Kang Mas Martono ini sangat frontal apabila ada siapapun yang mengaku dia ini terahnya Yang Hasan atau Yang Mantri ya. Ini dia sangat fanatik sekali, malah dikejar terus sih. Nah iya, saya kejar terus gitu, saya kejar gitu loh. Kenapa? Sekarang ini banyak orang-orang yang tahu-tahu ya, ada yang ngaku-ngaku ya kan, hanya berfoto bersama itu udah merasa disahkan. Terus ada juga yang namanya disahkan tapi latihan juga enggak. Itu terus gimana gitu loh, tanggung jawabnya gimana gitu loh. Mereka mempertanggungjawabkan Mas, ingat itu, bertanggung jawab. Jenengan kalau sampai berani ngeceri, apalagi ngeceri tingkat 2, tingkat 1 ya kan, itu jenengan tidak melatih, tidak ngetes latihannya seperti apa ya, hanya modal wah tingkat 2, tingkat 3. Ini tanggung jawab gitu loh Mas, tanggung jawab dunia akhirat gitu loh, mengenai ajaran Esya, ilmu Esya. Saya bilang seperti ini, ingat-ingat itu gitu. Iya Mas, paham banget. Jadi Kang Mas Martono ini sama siapapun, bukan orang yang dia kenal aja, siapapun yang mau dikecer itu tetap harus melalui proses latihan, intinya seperti itu juga. Oh jelas. Kalau nggak latihan, nah makanya nanti saya pertama itu kejeglongnya itu Kang Mas. Saya ini sama Yang Mantri nggak latihan Mas Bima. Saya langsung mikir kan, saya kejeglongnya, kejebaknya di situ. Padahal jenengan udah dilatih dan dikecer langsung sama Yang Hasan. Cuma kayak apa ya Mas? Kayak udah dipersiapan gitu. Kita itu jadi kayak oh berarti kecuali kalau Mbak Mantri ya. Ini kan secara pribadi ya. Saya taunya mereka hubungannya Mbak Mantri dengan Mbak Hasan itu ya mereka gitu loh. Sehingga dia ini sampai Bapak juga menyuruh saya, tekanan minta apa saja silakan. Ini mah guru Mantri di main Magetan ngono ndi kuliah nggih. Mboten disukani alamat e. Pripun? Jenengan nggak dikasih alamat. Alamatnya botok. Namung botok ngoten mawon. Mboten RT piro ngoten. Mboten. Loh, perjuangannya murid kalau dulu seperti itu. Botok kalau orang kampung kan tahu digoleki. Kalau sekarang kan kayak saya mau main ke sini kan langsung di Sherlock sama Kang Mas Martono. Tapi kalau dulu golek ono kae botok omae. Botok ombo Kang Mas, golek ini piye? Lah, itu sampai jurusnya dites. Bahkan apa itu sebelum dibrus kunci, itu saya juga dijak sambung Mas sama Mbak Mantri gitu loh. Jak sambung. Waktu itu malah Mbak Mantri cerita nek jurusnya itu mematikan. Saya maju nak Tono mati gitu loh. Gitu. Ya kan? Nak Tono maju, nak Tono juga mati. Dia disambung sama saya. Mantap. Ya saya kan begitu-begitu sama bahasan udah biasa gitu loh. Gitu. Nah, ternyata itu tadi. Ya saya ceritain dene kok dulure ra trimo ya biar gitu. Karena
ya kan. Kalau dulu dia nggak terima, murid-murid Mbah Mantri nggak terima, ya ben golek ya aku gitu loh. Gua bales Mbah Mantri ya kan. Saya kira karo aku Mas, ini murid Mbah Mantri. Nah, ya sambung aja karo aku, kan siap kan gitu loh. Gitu. Ini anu Kang Mas, perlu ditengahi dulu buat dulur-dulur mungkin yang belum kenal Kang Mas Martono, mungkin kesannya kayak dari bahasa beliau ini frontal banget ya kan. Kok didik sambung, kok waniman kan ini. Yang padahal beliau ini maksudnya bukan sok berani apa gimana enggak lur. Tapi intinya tuntutan dari beliau itu siapapun yang berani mengakui harus mempertanggungjawabkan, cuma itu loh dulur-dulur. Dari segi latihannya, terus dari segi mungkin hubungan dia sama beliau ini benar-benar antara guru dan murid dan latihan. Kalau cuma ngaku-ngaku aja, ayo coba diuji, sambung. Maksudnya kan Mas Tono ngoten. Ini saya ini memancing ya, memancing saudara-saudara saya. Saya ini di Mbah Mantri itu pertama kali disahkan tingkat 3 itu yang pertama kali saya dengan adik saya itu, gitu loh. Saya ini memancing, bilangnya ngaku ini adik-adik saya ini ya umpama setahun sekali kayak atau apa gitu loh. Ayo moro neng omah loh, gue nek moro air putih nih ya tak sediain lah gitu. Gitu. Jadi pancingan seperti itu Mas, gitu loh, memancing saudara supaya ada tali silaturahmi. Ayo Mas, sambung apa? Sambung rasane ben ketemu. Nih, bodoh makan, minum. Lah kayak neng TV kayak anak kecil aja minum air aqua kayak ada manis-manisnya. Nah, ya kan? Itu loh Mas, itu loh. Ini kalau jenenge sedulur jane ya Allah ya Robbi gitu. Ini dulur apa? Dulur sampai apa? Dulur saklawase. Pur kata-kata lah gitu. Nek dhisik ya dhisik iki cero dhisik kadang-kadang udah berlalu atau apa neh gitu loh. Engko darani bohong ngono lho Mas. Ya saya ini aku tuwek arep piyen neh. Mulane tak pancingi ngono lho. Seduluran selawase iki ya bener-bener dicakne tenan iki. Lah iya to Mas. Aja mur anune sik omongan abape teko ndi-ndi ya sekali tempo datang lah. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci.